Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Eni Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kinetik dan interpretasi suhu molekuler dengan dosen pengampu mata kuliah sifat termal zat. Yang pertama ada Bapak Septeko Aji, MPD, dan Ibu Ayu Rahayu, SPD, MPD. Nah, di sini kita akan membahas tentang teori kinetik. Teori kinetik sendiri adalah analisis materi yang didasarkan pada asumsi bahwa materi seperti gas terdiri dari atom atau molekul yang berbeda dalam gerakan acak dan juga kontinu atau terus-menerus. Nah, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan statistik karena jumlah molekul dalam gas itu sangat besar, lebih dari 10⁻25 per meter kubik pada STP. Tidak mungkin menerapkan hukum Newton pada setiap molekul secara individual. Oleh karena itu, kita menggunakan pendekatan statistik untuk menentukan rata-rata dari kuantitas-kuantitas tertentu dan juga menghubungkannya dengan variabel yang dapat diukur secara makroskopis seperti tekanan dan juga suhu. Untuk tujuan utamanya sendiri itu adalah untuk menemukan hubungan penting antara energi kinetik rata-rata molekul gas dan juga untuk suhu mutlak gas tersebut. Selanjutnya, ada asumsi dasar gas ideal. Jadi asumsi-asumsi ini itu menggambarkan model gas ideal yang perilakunya itu sangat mirip dengan gas nyata pada tekanan rendah dan juga jauh dari titik pencairan atau liquefaction point, di mana mereka itu berperilaku sebagai atau seperti gas ideal. Yang pertama itu ada asumsi bahwa jumlah besar dan juga mereka itu bergerak acak. Jadi terdapat sejumlah besar molekul atau N, masing-masing bermassa M yang bergerak dalam arah acak dengan berbagai kecepatan. Yang kedua, jaraknya itu renggang. Jadi molekul-molekul ini rata-rata berjauhan satu sama lain. Jarak pemisahan rata-rata mereka itu jauh lebih besar daripada diameter setiap molekul. Yang selanjutnya ada asumsi bahwa terjadi interaksi tumbukan. Jadi molekul itu dianggap hanya berinteraksi satu sama lain ketika mereka bertabrakan atau bertumbukan dan mematuhi hukum mekanika klasik. Jadi energi potensial yang terkait dengan gaya-gaya tarik-menarik antar molekul itu diabaikan karena kecil dibandingkan dengan energi kinetik. Selanjutnya, keempat, ada asumsi bahwa mereka melakukan tumbukan elastis sempurna. Jadi tumbukan antar molekul atau dengan dinding wadah itu dianggap elastis sempurna, mirip dengan bola biliar yang sangat elastis. Durasi tumbukan itu dianggap sangat singkat dibandingkan dengan waktu antara tumbukan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tekanan dari sudut pandang molekuler. Jadi, dari sudut pandang molekuler sendiri, tekanan itu pada dinding wadah gas disebabkan oleh tumbukan molekul yang konstan. Jadi, tekanan yang diberikan gas pada dinding wadahnya itu adalah hasil dari pembombardiran molekul secara konstan ke dinding tersebut. Yang kedua, perhitungan kuantitatif tekanan atau P itu didasarkan pada perubahan momentum molekul saat menumbuk dinding. Nah, ketika satu molekul menumbuk dinding secara elastis, misalnya di dinding kiri, hanya ada komponen kecepatan X yang berubah dari minus Vx menjadi plus Vx. Seperti itu. Yang ketiga, dengan menerapkan hukum Newton dan menyimpulkan bahwa semua molekul didapatkan persamaan tekanan, di mana persamaan tekanan sendiri adalah P sama dengan sepertiga N mv rata-rata kuadrat per V, di mana N besar adalah jumlah molekul, M kecil adalah massa molekul, V kuadrat rata-rata adalah rata-rata kuadrat kecepatan, dan V besar adalah volume wadah. Rumusnya bisa dilihat pada slide. Selanjutnya, ada interpretasi molekuler suhu. Nah, di sini
Yang pertama itu kita membandingkan persamaan tekanan gas ideal yang tadi dengan hukum gas ideal. PV sama dengan NKT, menghasilkan hubungan yang menghubungkan energi kinetik rata-rata dengan suhu. Dengan membandingkan persamaan ini, kita akan mendapatkan hubungan krusial yang selanjutnya disebut dengan energi kinetik translasi rata-rata dengan rumus KE rata-rata sama dengan 1/2 mv kuadrat rata-rata sama dengan 3/2 kT. Selanjutnya, energi kinetik translasi rata-rata molekul dalam gas ideal itu berbanding lurus dengan suhu absolut gas. Jadi, semakin tinggi suhu, rata-rata molekul akan bergerak semakin cepat. Contohnya, energi kinetik rata-rata molekul gas pada suhu tubuh itu kan misal suhu tubuh 37 derajat Celcius atau 310 Kelvin. Nah, itu energi kinetik rata-rata molekulnya itu adalah 6,42 kali 10 pangkat minus 21 Joule, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas kecepatan root mean square atau VRMS. Nah, ini adalah akar kuadrat dari rata-rata kuadrat kecepatan dan digunakan untuk menghitung rata-rata kecepatan molekul. Nah, di sini kecepatan molekul udara itu pada suhu ruang atau 20 derajat Celcius adalah sekitar 480 meter per second hingga 510 meter per second. Jadi kecepatan ini itu jauh lebih besar daripada kecepatan suara. Untuk kecepatan suara sendiri pada suhu ruang atau 20 derajat Celcius itu kurang lebih 340 meter per second. Nah, di sini dapat dilihat bahwa VRMS ini berbanding terbalik dengan akar kuadrat massa molekul atau M. Molekul yang lebih ringan akan bergerak lebih cepat pada suhu yang sama. Contohnya pada kecepatan udara. Pada suhu kamar atau suhu ruang 20 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin, 293 Kelvin, itu untuk molekul oksigen, VRMS-nya itu kurang lebih 480 meter per second. Untuk molekul nitrogen sendiri adalah 510 meter per second. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke distribusi kecepatan molekul. Ini ada distribusi Maxwell. Nah, meskipun kita berbicara tentang kecepatan rata-rata, molekul dalam gas ini memiliki berbagai kecepatan. Distribusi kecepatan Maxwell ini sendiri ditemukan oleh James Clerk Maxwell pada tahun 1859. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang pertama, molekul gas itu bergerak secara acak sehingga mereka memiliki berbagai kecepatan. Nah, kecepatannya itu memang bervariasi dari 0 hingga beberapa kali VRMS, tetapi sebagian besar molekul itu memiliki kecepatan yang tidak jauh dari rata-rata. Nah, VRMS ini lebih besar dari kecepatan yang paling mungkin. Selanjutnya, distribusi Maxwell ini menunjukkan distribusi kecepatan molekul dalam gas ideal. Jadi pada saat suhu meningkat, proporsi molekul yang memiliki energi kinetik di atas ambang itu akan meningkat juga, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya, mengapa sih reaksi kimia lebih cepat pada suhu tinggi? Jadi reaksi kimia ini hanya dapat terjadi jika energi kinetik molekul yang bertumbukan berada di atas nilai minimum tertentu yang disebut energi aktivasi, seperti yang ditunjukkan oleh pergeseran distribusi Maxwell. Nah, dua molekul itu hanya dapat bereaksi secara kimia jika energi kinetik tumbukan mereka itu melebihi nilai minimum tertentu yang disebut energi aktivasi atau EA. Pada suhu yang lebih tinggi atau
suhu 310 Kelvin, itu lebih banyak molekul memiliki kecepatan dan juga energi kinetik di atas ambang batas energi aktivasi seperti yang telah dijelaskan tadi. Jadi, pada suhu tinggi, energi aktivasi itu akan aktif. Selanjutnya, peningkatan suhu itu menyebabkan proporsi molekul yang memiliki energi kinetik atau energi aktivasi menjadi lebih besar. Karena lebih banyak molekul memiliki energi yang cukup bereaksi, laju reaksi keseluruhan meningkat. Jadi, karena lebih banyak molekul memiliki energi yang cukup untuk bereaksi, laju reaksi keseluruhan itu jadi meningkat. Oleh karena itu, frekuensi tumbukan yang berhasil atau yang mengarah ke reaksi itu meningkat, membuat reaksi kimia berjalan jadi lebih cepat. Jadi seperti itu. Yang terakhir ada gas nyata dan perubahan fase. Jadi hukum gas ideal itu hanya akurat bila tekanan tidak terlalu tinggi dan juga suhu jauh dari titik pencairan. Nah, di sini ada penyebab penyimpangan gas nyata. Yang pertama itu ada tekanan tinggi. Molekul itu akan lebih dekat pada saat tekanannya tinggi dan volume gas nyata itu lebih kecil dari yang diprediksi oleh hukum gas ideal. Jadi pada saat suhu rendah itu energi potensial dari gaya tarik menarik antar molekul itu tidak lagi diabaikan. Jadi gaya tarik ini menarik molekul menjadi lebih dekat satu sama lainnya dan juga mengurangi volume. Yang terakhir ada titik kritis. Nah, di sini ada istilah suhu kritis. Suhu kritis sendiri itu adalah suhu di mana di atasnya gas itu tidak dapat dicairkan menjadi cairan, tidak peduli seberapa besar tekanan yang diterapkan. Jadi tidak ada jumlah tekanan yang dapat menyebabkan gas berubah menjadi cairan seperti itu. Terus di bawah suhu kritis, peningkatan tekanan yang cukup akan menyebabkan gas berubah menjadi cairan, berubah fase menjadi cairan. Contohnya, oksigen itu harus didinginkan di bawah suhu kritisnya, yaitu minus 118 Celcius untuk dapat dicairkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.